Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Hasanah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada episode Hasanah di sore hari ini bersama Usisna, yang dimana kali ini akan membawakan tema kultum berjudul orang yang lalai dari sholatnya. Nah, kita sudah tahu sendiri ya teman-teman semuanya bahwa sholat itu adalah tiang agama. Karena perkara sholat ini pasti selalu diingatkan untuk kita semua betapa pentingnya sholat itu. Dimana sholat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, umat muslim. Seperti hadis yang sudah kita pelajari bersama-sama di sekolah, yaitu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, kita bayangkan apabila suatu bangunan atau suatu gedung yang sangat kokoh, apabila tidak ada tiangnya atau tiang penyangganya itu roboh, maka gedung itu juga akan ambruk. Begitu pula dengan sholat, ya. Apabila sholatnya itu tidak dijalankan sesuai waktu, sesuai kewajibannya, maka agama kita juga akan runtuh. Seperti Rasulullah SAW juga mengatakan, awalumma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis sholah. Ya, kita tahu ya bahwa hisab yang pertama kali pada seorang hamba pada di hari kiamat itu adalah sholatnya. Maka perkara sholat ini perlu digaris merah dan tidak boleh kita langgar. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang dimana perjanjian yang membedakan dengan kita dengan orang kafir adalah dari sholatnya. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia bisa kafir. Jangankan orang yang meninggalkan sholat, orang yang sholat pun itu juga akan binasa atau bisa celaka. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada beberapa ciri-ciri orang yang lalai dari sholatnya. Yang pertama, orang itu sholat tetapi malas untuk mengerjakannya. Paham ya? Jadi dia itu sholat tapi saat mengerjakannya dia itu bermalas-malasan. Seperti dia tidak khusyuk, dia berlama-lama dan lain sebagainya. Itu termasuk ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua yaitu riya. Jadi kita ibadah sholat tapi pengen dilihat orang lain. Kita pengen dilihat orang tua kita kalau kita itu sholat. Kita pengen dilihat teman kita kalau kita itu rajin sholat. Itu juga termasuk orang yang lalai dan akan celaka. Dan itu sholatnya bisa tidak diterima ya. Dan yang ketiga yaitu mengakhir-akhirkan waktu sholat ya. Jadi buat teman-teman yang suka menunda-nunda sholat ya, apabila kita sudah dengar azan, maka pokoknya sebisa mungkin kita usahakan untuk sholat terlebih dahulu. Kita mementingkan ibadah dulu untuk daripada kepentingan duniawi. Dan yang selanjutnya ciri-ciri orang yang lalai yaitu cepat gerakannya. Ya, seperti sujud atau ruku itu cepat-cepat ya. Jadi tidak sempurna gerakannya. Itu juga termasuk ciri-ciri orang yang lalai dari sholatnya ya. Dan yang terakhir yaitu sedikit mengingat Allah. Jadi saat mengerjakan sholat yang ada di pikirannya adalah
main game, atau yang dipikirannya adalah tentang pekerjaan, yang dipikirannya adalah tentang hal duniawi. Jadi pada saat kita sholat, pikirannya melayang kemana-mana. Itu juga termasuk ciri-ciri orang yang lalai dari sholatnya. Maka mari kita belajar bersama-sama, mengkoreksi diri, muhasabah diri untuk bisa lebih menyempurnakan kembali sholat ibadah kita, terutama sholat 5 waktu ya. Nah, sholat ini itu juga merupakan ibadah yang berbeda ya. Kenapa? Daripada ibadah zakat, ada ibadah haji, puasa, terus birrul walidain ya, kita berbakti kepada orang tua. Itu ada ayatnya sendiri dari Allah, tapi Allah turunkan dari langit langsung ke bumi kepada Rasulullah ya. Tetapi beda dengan sholat. Sholat itu ayatnya itu Rasulullah itu dinaikkan langsung oleh Allah ke langit untuk menerima perintah ibadah sholat 5 waktu. Nah, dari situ kan sangat spesial ya. Kalau pokoknya perintah tentang sholat itu sangat spesial, sampai Rasulullah itu diminta untuk menjemput langsung ke langit sama Allah ya. Jadi dalam peristiwa ini kita juga sudah tahu ya, kalau peristiwa ini disebut Isra Mi'raj yang kita sudah laksanakan kemarin ya. Nah, jadi saking perintah sholat itu sangat agung sekali ya. Jadi sampai Nabi diperintahkan Allah untuk naik ke atas untuk menjemput perintah Allah mengenai perintah sholat itu ya. Jadi itu saja yang mungkin bisa Ustazah sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton sore hari ini bisa belajar bersama, Ustazah juga, teman-teman juga, orang tua, dan seluruh pemirsa hasanah yang dirahmati Allah bisa menyempurnakan kembali ibadah sholat kita. Terutama sekarang juga bulan puasa ya, kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam hal ibadah gitu ya. Semoga kita bukanlah termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.